warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanta Nara dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang asbab al-nuzul. Secara bahasa, asbab al-nuzul merupakan gabungan kata dari asbab dan al-nuzul. Kata asbab merupakan jamak dari sabab yang berarti alasan atau sebab, sedangkan al-nuzul berarti turun. Sehingga asbab al-nuzul berarti pengetahuan tentang sebab-sebab diturunkannya suatu ayat. Secara terminologi, asbab al-nuzul diartikan oleh ulama dengan makna yang sama. Menurut Al-Qatan, asbab al-nuzul merupakan peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran, yang berkaitan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa pada satu kejadian atau berupa pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi. Faktor-faktor terjadinya asbab al-nuzul. Yang pertama, peristiwa itu terjadi disebabkan kasus pertengkaran, kesalahan serius, dan cita atau keinginan. Yang kedua, menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Nabi, baik dari umat muslim ataupun dari kelompok kafir. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan masa lalu, masa yang sedang berlangsung, dan masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliati Husna dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, akan menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran. A. Pengertian mukjizat. Kata mukjizat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Secara terminologisnya, dalam agama Islam didefinisikan sebagai suatu hal peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi. Adapun unsur-unsur yang menyertai mukjizat. A. Pengertian luar biasa yang terjadi di luar kebiasaan sehingga dianggap luar biasa. B. Didatangkan oleh seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya. C. Mengandung tantangan bagi orang-orang yang meragukan kenabian aspek kemukjizatan nabi yang sesuai dengan bidang keahliannya. D. Tantangan Nabi tidak tertandingi. B. Pembagian mukjizat Al-Quran. Para ulama membagi mukjizat kepada beberapa bagian. Menurut Abul Qasim Ar-Raghib Al-Asfahani, mukjizat dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, mukjizat hisi adalah mukjizat yang dapat dirasakan melalui pandangan mata seperti adanya taufan Nabi Nuh dan adanya tongkat Nabi Musa. 2. Mukjizat akli adalah mukjizat yang dapat dirasakan melalui mata hati, seperti menyebarkan berita-berita baik, mulai dari bahasa sindiran maupun secara jelas, dan menerangkan hakikat-hakikat ilmu yang diperoleh melalui cara yang tidak dipelajari. C. Aspek-aspek kemukjizatan. Para ulama menjelaskan terdapat beberapa aspek yang membuat Al-Quran itu menjadi mukjizat. Quraisy Shihab menjelaskan sebagai berikut. 1. Aspek keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. 2. Aspek informasi gaib disampaikan Al-Quran. 3. Aspek informasi terkait dengan ilmiah. D. Fungsi dan tujuan mukjizat. Mukjizat berfungsi sebagai bukti kebenaran para nabi, sedangkan tujuannya yang pertama, bagi yang telah percaya kepada nabi, maka dia tidak lagi membutuhkan mukjizat. Kedua, para nabi sejak Adam alaihissalam hingga Isa alaihissalam diutus untuk suatu kurun tertentu serta masyarakat tertentu. E. Syarat-syarat mukjizat. Muhammad Ali Asyabuni mengatakan bahwa kesepakatan ulama menyatakan ada 5 syarat penting yang harus terpenuhi agar suatu hal atau peristiwa itu dapat dikategorikan sebagai mukjizat. Kelima unsur tersebut adalah: A. Mukjizat harus berupa sesuatu yang tidak disanggupi oleh selain Allah Tuhan sekalian alam. B. Tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. C. Mukjizat harus berupa hal yang dijadikan oleh saksi seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuan risalahnya. Mukjizat itu dinyatakan seseorang yang mengaku sebagai nabi dan harus terjadi ketika dituntutnya sebagai bukti kebenarannya pengakuan risalahnya.
D. Terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. E. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup membuktikan dan menandinginya dalam pertandingan tersebut. Wabarakatuh. Nama saya Jairina Audini Agian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran. A. Pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya membaca. Sedangkan secara entimologi, Al-Quran diartikan kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. B. Hakikat Al-Quran. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perbedaan pendapat ulama mengenai hakikat Al-Quran. 1. Pendapat jumhur ulama Sunni atau termasuk Imam Mazhab. Mereka berpendapat Al-Quran merupakan kalam Allah yang ajali, bukan makhluk dan bersifat qadim. Jumhur ulama berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang eksis bersama zatnya, berada di luar alam nyata, bukan makhluk dan tidak memerlukan tempat. 2. Pendapat ulama Mu'tazilah. Hakikat Al-Quran adalah makhluk. Pendapat ini beralasan kalau kalam itu qadim, berarti ada sesuatu yang qadim selain Allah. Menurut Mu'tazilah, dianggap sifat-sifat Tuhan yang qadim oleh ulama Sunni seperti Al-Kalam, Al-Bashar, Al-Syam, dan sebagaimana yang tidak lain adalah nama-nama Tuhan. Pendapat ini dibantah oleh Al-Asy'ari dengan mengatakan bahwa jika Al-Quran diciptakan makhluk, hal ini pasti bertentangan dengan Quran Surah An-Nahl 40 yang artinya sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah, maka jadilah ia. C. Cara dan proses turunnya Al-Quran. Proses diturunkannya Al-Quran ke Bait Al-Ijah kepada Nabi Muhammad berlangsung selama 23 tahun. Dimulai ketika Nabi berkhalawat di Gua Hira pada malam Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 kelahiran Nabi atau bertepatan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Masa turunnya Al-Quran berlangsung dalam 2 periode, yakni periode pertama disebut periode Makkiyah, berlangsung selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari, dimulai sejak 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran Nabi. Proses kedua disebut periode Madaniyah, yakni ayat yang turun di Madinah berlangsung selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari, dimulai dari permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Proses turun ayat berangsur-angsur tersebut memberikan hikmah yang tidak saja dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga para sahabat, yaitu 1. Memperkuat dan meneguhkan hati Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam, 2. Meringankan Nabi dalam menerima wahyu, 3. Mempermudah hafalan dan pemahamannya, 4. Menerapkan hukum dan menjawab persoalan hukum yang muncul, dan yang terakhir 5. Bukti yang menegaskan Al-Quran bukanlah rekayasa dari Nabi Muhammad sebagaimana tuduhan-tuduhan kaum kafir ketika itu dan kelompok orientalis. D. Al-Quran dalam bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka bentuk fisik Al-Quran adalah berbahasa Arab. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran memiliki keistimewaan. Keistimewaan tersebut sebagai berikut. 1. Al-Quran sendiri menyebutnya dengan bahasa Al-Mubin, artinya bahasa yang bisa menjelaskan sebagaimana ditegaskan Allah dalam Quran Surah Asy-Syu'ara 195. Kedua, bahasa Arab merupakan bahasa sangat tua dan terpelihara. Ketiga, bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak diserap hampir di semua bahasa seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, 4. Bahasa Arab memiliki jumlah
perbendaharaan kata yang lebih banyak dibandingkan dengan bahasa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamila Azhara dari kelas PIK 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang munasabah. Kata munasabah secara etimologi diartikan dengan kedekatan, persamaan, hubungan, persesuaian, perketautan, kecocokan, dan kepantasan. Sedangkan makna terminologi kata munasabah terbagi ke dalam 5 pendapat para ulama. 1. Menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami. 2. Menurut makna Al-Khatahana, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam suatu ayat atau antara ayat pada beberapa ayat atau antara surat di dalam Al-Quran. 3. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah ketertiban ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. 4. Menurut Al-Bikai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. B. Pembagian munasabah. 1. Munasabah antar kata dengan kata dalam satu ayat. Contoh dalam Quran surah Al-Hadid ayat 4. 2. Munasabah ayat dengan ayat dalam satu surat yang sama seperti munasabah Quran surah Al-Fatihah ayat 6 dengan ayat 7. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 6 bermunasabah dengan ayat 7 karena ayat 7 sesungguhnya penjelasan ayat 6. Ketika diminta tunjuklah jalan yang lurus, maka dijawab oleh ayat 7 adalah jalan orang-orang telah engkau beri nikmat. 3. Munasabah ayat dengan ayat pada surat yang berbeda. Sebagai contoh terdapat hubungan Quran surah Al-Fatihah ayat 6 dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 2.